Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas film perang dari kisah nyata, mengisahkan penyerbuan pasukan Amerika di Somalia untuk menghentikan pasukan milisi. Tapi naasnya serangan ini malah menjadi bencana besar bagi pasukan Amerika sendiri. Oke guys, silakan jauhi keramaian dan inilah alur film Black Hawk Down. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kondisi negara Somalia pasca Perang Saudara pada tahun 1992. Peperangan ini menyebabkan bencana krisis pangan di Somalia dan diberitakan ada sebanyak 30.000 warga sipil mati kelaparan. Pada tahun 1993, akhirnya Dewan Keamanan PBB merespon dengan mengirim pasukan perdamaian dan 20.000 marinir Amerika Serikat untuk mengamankan suplai makanan dan memulihkan ketertiban di Somalia. Namun di bulan April, setelah sebagian besar pasukan perdamaian ditarik dari Somalia, milisi yang dipimpin oleh Muhammad Farah Aidid menyatakan perang terhadap pasukan PBB yang tersisa. Mereka pun mulai membantai 24 tentara perdamaian Pakistan dan mengincar para tentara Amerika Serikat. Untuk menanggapi perang tersebut, Amerika Serikat mengirim pasukan dari resimen Army Ranger, Sewar ke-160 dan pasukan elit Delta Force untuk melakukan operasi penangkapan Aidid sebagai upaya memulihkan ketertiban di Somalia. Selanjutnya pada bulan Oktober di wilayah selatan Somalia, kita berkenalan dengan seorang tentara Amerika bernama Matthew Evesman. Bersama rekannya sedang memantau pengiriman bantuan makanan di pusat pembagian palang merah menggunakan helikopter Black Hawk. Nampak ribuan warga yang kelaparan memadati tempat tersebut dan saling rebutan untuk mendapat makanan. Namun tak lama kemudian milisi Aidid menembaki warga dan menghentikan pembagian makanan. Mereka yang melihat penembakan itu langsung meminta izin kepada komando pusat untuk melakukan kontak senjata melawan milisi Aidid. Namun pihak komando tidak mengizinkan mereka ikut campur karena alasan yurisdiksi. Scene berlanjut di Pasar Bakara di kota Mogadishu yang merupakan wilayah kekuasaan Aidid. Seorang anggota Delta Force yang bernama Sersan Hood sedang melakukan penyamaran untuk mengintai Osman Aliato, seorang pengusaha yang menjual senjata kepada milisi Aidid. Setelah mendapat informasi dari Sersan Hood, pasukan Delta Force dan Army Ranger segera dikerahkan untuk menangkap Osman yang sedang dalam perjalanan. Kemudian Osman dibawa ke Bandara Mogadishu yang menjadi markas pasukan Amerika. Di sana, Osman diinterogasi oleh pimpinan komando Amerika yang bernama Major William Garrison. Garrison akan menahan Osman sebagai upaya penghentian pemasokan senjata kepada milisi Aidid. Osman menjelaskan kalau para petinggi milisi Aidid akan melakukan pertemuan di sebuah tempat rahasia. Dari informasi itu, Garrison mengirim mata-mata bayaran untuk mencari tahu lokasi pertemuan tersebut. Singkat cerita, Garrison mengumpulkan para pimpinan regu pasukan untuk mengadakan rapat. Setelah mendapat informasi dari intelijen, Garrison menyusun sebuah rencana operasi untuk menangkap dua pejabat tinggi milisi Aidid, yaitu Omar Salat Emi sebagai penasihat politik utama dan Abdi Hasan Awali yang merupakan Menteri Dalam Negeri. Di mana target kedua incaran mereka akan bertemu melakukan rapat di sebuah gedung di kota Mogadishu pada jam 3 sore. Jenderal Garrison juga menjelaskan tugas masing-masing dari pasukan elit. Pasukan Delta Force akan masuk ke dalam gedung dan menangkap semua tersangka. Sementara Army Ranger yang dikomandoi oleh Kapten Steele akan terbagi menjadi 4 regu untuk berjaga di setiap sudut gedung sasaran. Tim penjemputan akan dipimpin oleh Letnan Denny McKnight untuk membawa para tahanan ke markas menggunakan jeep lapis baja. The Black Hawks and Little Birds will provide the air cover. Really hostile district.
Don't underestimate their capabilities. Di sisi lain, seorang mata-mata bayaran sedang menandai mobilnya dan bersiap menunjukkan lokasi yang akan menjadi target operasi. Di waktu yang sama, para tentara Amerika mulai melakukan persiapan. Beberapa tentara yang berpengalaman serta rekrutan baru juga ditugaskan untuk melaksanakan operasi berbahaya ini. Di sisi lain, sang mata-mata menelusuri pasar Bakara yang merupakan basis militer milisi Aidid. Dia berhasil menemukan gedung yang menjadi lokasi pertemuan dan memberi kode kepada militer Amerika dengan asap putih. Setelah mengetahui lokasi target operasi, Garrison memerintahkan pasukannya untuk segera berangkat menuju ke lokasi, dan operasi pun dimulai. Saat di perjalanan, pasukan Amerika belum menyadari kalau kedatangan mereka telah diketahui oleh pimpinan pasukan milisi yang bernama Muhammad Alim. Dengan membawa berbagai jenis senjata dan roket pelontar RPG, para milisi telah bersiap menyambut kedatangan pasukan Amerika. Sesampainya di lokasi, pasukan Delta memasuki gedung untuk menangkap target. Sementara helikopter Black Hawk mulai menurunkan pasukan Army Ranger untuk menjaga 4 sisi area gedung. Konvoi penjemput juga dalam perjalanan menuju ke lokasi target. Namun di saat yang sama, milisi Aidid mulai berdatangan dan menyerang mereka. Sehingga Black Hawk yang ditumpangi Sersan Eversman nyaris tertembak oleh RPG. Akibat serangan itu membuat Blackburn terjatuh dan terluka cukup parah. Di sisi lain, setelah pasukan Delta berhasil menangkap para tawanan, tim udara segera menjaga area di sekitar gedung. Tak berselang lama, konvoi penjemput yang dikomandoi oleh Danny mulai mengevakuasi para tawanan. Melihat kondisi Blackburn yang terluka parah, Danny memutuskan untuk membawanya ke markas. Namun dalam perjalanan, Humvee mereka digempur oleh milisi. Dan sayangnya, Sersan Dominic harus tewas tertembak. Sersan Dominic adalah korban pertama dalam misi tersebut. Kemudian, helikopter Black Hawk Super 61 terbang rendah untuk memberi dukungan udara. Tapi sialnya, helikopter yang dipiloti Wolka ditembak jatuh oleh milisi. Jenderal Garrison yang mengetahui itu segera memerintahkan pasukan Delta dan Army Ranger untuk mengamankan area jatuhnya helikopter Black Hawk. Satu unit Little Bird dan regu Ranger 4 yang dipimpin Sersan Eversman diminta pergi ke lokasi helikopter jatuh untuk mengevakuasi korban yang masih selamat. Sementara 3 Humvee telah berhasil kembali ke markas.
Para korban terluka pun segera ditangani oleh para medis. Adegan kembali ke medan pertempuran. Dua regu pasukan Ranger serta Little Bird telah sampai di area jatuhnya Black Hawk. Pasukan Ranger segera membuat lingkaran pertahanan untuk mengevakuasi seorang kru heli yang terluka menggunakan helikopter Little Bird. Tapi sayangnya Walcott dan kopilotnya telah tewas. Ranger 4 berusaha memberi perlindungan untuk mengamankan korban lainnya hingga konvoi Danny datang. Di saat yang sama, konvoi Danny yang membawa para tawanan sedang menuju ke lokasi helikopter jatuh. Namun perjalanan mereka terhambat karena terus digempur oleh para milisi. Akibat serangan ini, Danny kehilangan dua anggotanya yang tewas tertembak. Dia pun meminta unit udara untuk menunjukkan rute yang aman. Scene kembali di lokasi jatuhnya helikopter. Pasukan Ranger menemukan anggota SOWAR yang masih hidup namun dalam kondisi kritis. Oleh karena itu, Evans meminta bantuan helikopter Super 64 untuk melakukan penjemputan. Namun di perjalanan, helikopter 64 yang diterbangkan oleh Michael Duran juga dilumpuhkan oleh para milisi dengan menggunakan RPG. Akibat kejadian tersebut, Garrison memerintahkan Regu Strucker untuk segera mengevakuasi heli Duran. Tanpa buang waktu, Regu Strucker bergegas ke lokasi. Di sisi lain, regu yang dipimpin oleh Sersan Sanderson dan Kapten Steele tengah terkepung oleh pasukan milisi dari berbagai arah. Dan beruntungnya mereka menemukan sebuah bangunan kosong untuk berlindung dan merawat tentara yang terluka. Supaya korban jiwa tidak bertambah, Kapten Steele memerintahkan Sersan Sanderson dan beberapa tentara Delta untuk pergi menuju ke lokasi heli pertama jatuh. Sementara dia dan pasukannya akan bertahan di sini dan menunggu konvoi Danny. Scene selanjutnya, Garrison mengizinkan dua penembak jitu Delta Force untuk mengamankan area jatuhnya helikopter Duran dari serbuan milisi yang mulai mendekat. Dua penembak jitu Delta Force harus menghadapi ratusan milisi Somalia untuk melindungi McDuran. Namun karena kalah jumlah, mereka tidak mampu menahan serangan musuh. Hingga akhirnya mereka berdua pun harus tewas. McDuran pun dibiarkan hidup untuk dijadikan tawanan oleh milisi Aidid. Sementara itu, Danny membatalkan konvoinya menuju ke lokasi jatuhnya helikopter karena kondisi timnya banyak yang terluka dan persediaan amunisi mulai habis, sehingga dia terpaksa harus kembali ke markas. Akibatnya, Kapten Steele, Evans, Sanderson, dan regu lainnya yang terpencar harus bertahan hingga bantuan datang. Di sisi lain, Sersan Strucker bersama tim Delta dalam perjalanan untuk melakukan evakuasi Black Hawk Duran. Tapi akses jalan telah diblokade oleh milisi Somalia, sehingga beberapa dari mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Namun sayangnya ia terlambat melakukan evakuasi dan tidak menemukan apapun. Lalu mereka meledakkan helikopter itu, kemudian pergi ke lokasi jatuhnya helikopter yang pertama.
Karena pasukan Amerika sudah kewalahan, Garrison meminta bantuan ke divisi Mountain ke-10, termasuk pasukan perdamaian Pakistan dan Malaysia untuk mengevakuasi semua pasukannya ke zona aman. We move them out of the hostile area and into the safe zone. Malamnya, Muhammad Ali membawa beberapa pasukannya untuk menyerang pasukan Amerika yang tengah berkumpul di suatu bangunan. Beruntungnya, Sersan Hood bersama regunya telah tiba di lokasi bangunan tersebut. Mereka pun menyerang pasukan milisi dan berhasil menewaskan Muhammad Alim. Malam semakin mencekam ketika ratusan milisi mulai berdatangan dan menyerang seluruh pasukan Amerika dari berbagai arah. Sementara itu, unit dukungan udara SOAR ke-160 sampai ke lokasi untuk melindungi pasukan Amerika yang kini sedang terkepung. Akhirnya, pasukan Mountain Divisi ke-10 sampai di lokasi pertempuran untuk menyelamatkan pasukan Amerika. You guys needed a lift! Yes, sir! Okay, let's get out of here. Let's go! Pertempuran pun masih berlanjut sampai pagi hari. Semua pasukan Amerika berhasil dievakuasi menuju ke zona aman. Namun, karena semua kendaraan lapis baja telah penuh, beberapa pasukan Amerika berlari sambil melindungi diri dari kejaran milisi Somalia. Setelah berperang habis-habisan melawan pasukan milisi Aidid, akhirnya mereka berhasil sampai ke zona aman di sebuah stadion di Pakistan. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.